warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yanabi'il qulub wal hikam wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, asatidz, wabil khusus segenap pengurus Masjid Nurul Huda yang saya hormati, hadirin hadirat saudari seiman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus iktikaf. Mungkin bagi yang iktikaf semalam, mudah-mudahan hari ini kita, sholat kita, puasa kita, iktikaf kita di masjid ini, tadarus kita, bahkan qiyamul lail kita, baik sholat tarawih ataupun sholat tasbih dan tahajud dan seterusnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan awal sampai akhir ini tentu menjadi bukti ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah kita dikumpulkan kembali kelak di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedikit saya sampaikan 20 menit saya diberikan waktu untuk menyampaikan kultum subuh ini. Pertama, di samping kita bersyukur di hari yang ke-27, insya Allah ya, hari ini termasuk samping hari ganjil, semoga ini juga menjadi sebab turun rahmat dengan adanya hujan semalam dan mudah-mudahan termasuk dari kota. Amin ya rabbal alamin. Pertama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwasanya al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu meringkas atas 4 turunan. Pertama, kata Nabi, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan, di samping bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, bahkan ikun benar. Dan bulan ini adalah termasuk bulan Nuzulul Quran, di mana Allah menurunkan Al-Quran sesuai dengan tahapan. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Maka bulan suci Ramadan sangat tepat. Di selain kita beribadah sebagaimana puasa suci Ramadan yang notabene wajib bagi kita, salat fardu wajib bagi kita, zakat fitrah wajib bagi kita, zakat mal wajib bagi kita, tapi tadarusul Quran adalah merupakan suatu militan yang sangat muwafaq, sangat muqtadal hal, sesuai dengan kondisi dan bulan. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan nuzul Quran. Maka surga menunjukkan kepada siapa? Pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, mau belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Oleh sebab itu hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, kenapa kita masih harus mengaji bulan Ramadan seperti ini, mendengarkan kultum-kultum ini? Tidak lain supaya kita tetap konsisten istiqomah beribadah kepada Allah. Jangan sampai di fase yang ketiga, 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan ini, kita tidak mendapatkan ikun minan nar. Padahal di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, sementara puasa itu Nabi membagi 3 fase. Pertama, 10 hari daripada bulan Ramadan, ya, atau 10 hari pertama disebut dengan fase yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak rahmat kepada kita semuanya. Fase yang kedua, maghfiratul. Sekarang yang ketiga ini menjelang, bahkan mendekati akhir
daripada bulan suci Ramadan, dan belum tentu tahun depan kita dipanjangkan umur kita oleh Allah dan sampai kembali ke bulan Ramadan. Maka sangat disayangkan jikalau kita sibuk cuman hanya ingin mencari persiapan Hari Raya Idul Fitri, sementara kita meninggalkan keutamaan 10 hari bulan Ramadan. Pertama, iktikaf. Kedua, membaca Al-Quran tetap harus kita istiqomah. Yang ketiga, jangan sampai kita meninggalkan qiyamul lail, tarawihnya. Maka di sini kalau saya menjelaskan tentang masalah tingkatan orang yang berpuasa dan Ramadan, banyak tingkatannya. Nah, untuk itu hadirin jamaah rahimakumullah, di 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita perbanyak iktikaf di masjid, karena Rasulullah SAW tentunya sangat semangat beribadah ketika di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf. Maka iktikaf di sini jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di luar bulan suci Ramadan, tapi pahalanya lebih besar di bulan suci Ramadan. Kenapa? Bulan suci Ramadan beda dengan bulan yang lain. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, iktikaf adalah merupakan suatu kesunatan yang mendekati kewajiban. Dan paling sedikitnya iktikaf itu seperti kita sujud. Maka andai kata kita setiap waktunya masuk ke masjid, jangan lupa kita berniat di dalam hati, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Maka kita tidak akan mendapatkan pahala daripada iktikaf di masjid, apalagi sampai membaca Al-Quran, beribadah, apalagi sampai bermalam, tahajud, hajat. Bahkan sebelumnya mungkin setelah takbir ya kita tahajud, hajat, walaupun kita sudah menutup witir. Maka di dalam konteks fikih, setelah kita witir bukan berarti tidak ada sunnah yang lain. Maka sunnah yang kita lakukan setelah witir itu termasuk tahajud, misalnya hajat, itu juga tidak membatalkan witir yang kita lakukan setelah salat tarawih. Oleh sebab itu hadirin jamaah rahimakumullah, tetap kita harus menjaga bagaimana kita dirindukan oleh surga Allah, yaitu Al-Quran. Ini pertama. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wahafidil lisan, menjaga lisan. Lisan kita harus berpuasa, bukan hanya berpuasa menahan makan dan minum, tetapi mulut kita harus kita tahan dari segala ucapan-ucapan yang mendatangkan maksiat kepada Allah. Riba, berbicara, apalagi aib orang lain kita bicarakan satu sama yang lain. Maka disinilah banyak orang yang berpuasa, mereka cuma hanya mendapatkan lapar dan haus sementara, dia tidak mendapatkan pahalanya kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kembali kepada apa yang menjadi keutamaan bulan Ramadan, termasuk yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang kedua, jaga lisan. Tadi, tutup mulut kita kecuali kita membaca Al-Quran. Kenapa masih banyak orang yang bermaksiat? Bahkan menjelang lebaran tidak sedikit banyak penipuan-penipuan, bahkan maksiat-maksiat. Padahal setan sudah terbelenggu. Sementara kita selalu terus, walaupun setan itu adalah aduh mubin, musuh yang nyata bagi kita, tapi lagi-lagi tuduh setan ketika kita berbuat maksiat, wah ini setan nih. Padahal kita punya nafsu. Nafsu itu nggak pernah lepas dari fisik kita, jasmani kita. Siapa sih nafsu itu? Inginkah diri kita tahu kenapa orang berbuat maksiat? Kenapa mereka tidak berpuasa? Kenapa mereka nggak mau sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala? Itu karena apa? Karena nafsu seseorang. Sebagaimana dalam sebuah kitab kronologis nafsu, ketika nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bertanya kepada nafsu, "Hei nafsu, man anta?"
Wa man ana, siapa kamu dan siapa aku? Kata Allah. Apa jawaban nafsu? Nafsu dengan nada yang enteng, dengan kesombongannya. Ana wa ana, anta wa anta, saya dan saya, kamu ya kamu. Bahkan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, itu nafsu. Ketika diciptakan dan baru diciptakan nafsu sebagai makhluk Allah, di mana nafsu itu adalah keinginan seseorang, emosional seseorang, sehingga nafsu itu nempel kepada apa? Hawa itu psikologi kita, jasmani diri kita. Maka ketika ditanya oleh Allah, mereka nafsu mengatakan dengan nada kesombongannya, saya dan saya, ya kamu ya kamu. Ketika Allah bertanya, siapa kamu dan siapa aku? Akhirnya Allah menghukum nafsu dengan dipenjarakan oleh Allah selama 1000 tahun di tempat yang sangat panas awalnya. Setelah 1000 tahun nafsu dipenjara oleh Allah, akhirnya Allah kembali memanggil nafsu dan bertanya, ya nafsu, hei nafsu, man anda, wa man ana, siapa kamu dan siapa saya? Nafsu mengatakan tetap sama seperti semula, ana wa ana, anta wa anta, saya ya saya, kamu ya kamu. Dengan sombongnya nafsu, sehingga akhirnya Allah memanggil malaikat kembali, hei malaikat, hukum nafsu. Akhirnya nafsu dipenjara lagi selama 1000 tahun di tempat yang sangat dingin hawanya. Akhirnya setelah 1000 tahun di penjara, dipanggil kembali oleh Allah, hei nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Tetap man anta wa man ana, ya saya ya Allah, saya, kamu ya kamu. Tetap masih sombong, bahkan dengan angkuhnya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Akhirnya Allah menghukum kembali selama 1000 tahun. Nafsu oleh Allah dihukum dengan kelaparan dan kehausan, sehingga disebutlah puasa. Setelah dihukum dengan kelaparan dan kehausan selama 1000 tahun, akhirnya Allah memanggil kembali. Disitulah akhirnya nafsu menyerah diri. Dan ketika ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa aku? Ana abdi wa anta rabbi, saya adalah hambaku dan engkau adalah Tuhanku. Maka definisi puasa, kenapa kita diperintah puasa bulan Ramadan? Kenapa kita tidak berbuat maksiat? Ini tidak terlepas sebagaimana dalam tafsir Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata la'allakum tattaqun, tujuan Allah memerintah puasa bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. 'Anil ma'asiyah, supaya kita tidak melakukan suatu perbuatan yang maksiat. Kenapa kita tidak berbuat maksiat? Karena fa'innahu, sesungguhnya puasa itu yaksiru syahwat, akan melemahkan syahwat. Maka kenapa ada perintah puasa? Kata-kata la'allakum tattaqun itu berproses bagaimana nafsu akan terpenjarakan sementara diri kita tidak berpuasa, sehingga orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan dia dibudaki oleh nafsunya, dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dia sekarang nggak puasa, toh pun juga puasanya nggak benar. Inilah perlu kita introspeksi diri dan kita mengaji kenapa kita harus hadir seperti ini, apalagi bulan Ramadan. Jadi saya jelaskan dan saya kutip awal wa akhir, taklim terus berjalan seperti ini. Ini berdasarkan hadis Nabi. Man hadirah majlisan ilmi, barang siapa yang hadir di majelis ilmu seperti ini, kata Rasulullah, maka kata baklahu atau kata bakallahu lahu, Allah akan mencatat baginya bikulli qadamin, setiap langkah kaki kita dari rumah menuju masjid mendengarkan nasihat kultum seperti ini, pengajian seperti ini, kata Rasulullah SAW, bikulli qadamin, setiap langkah kakinya ibadah sanatin, seperti ibadah setahun.
Coba, pahala seperti ibadah setahun hadir cuma hanya untuk hari ini, apalagi minggu ini, ahad ini, insya Allah ahad yang terakhir di bulan suci Ramadan. Belum tentu kita hadir dan bahkan bisa duduk seperti ini di tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat so'imin kalimat rahimahullah. Kata Rasulullah, orang yang mendengarkan nasihat mengaji seperti itu, tetap ada majlis taklim seperti ini. Wa yakunu ma'i tahtal 'arsy, maka dia berada denganku nanti di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu. Ini Nabi menyatakan sedemikian sehingga ayo kita jaga 10 hari yang terakhir, jaga ibadah kita, jangan sampai kita lemah dan dilemahkan karena hari raya. Akhirnya begitu ibu, ketika kita berbuat maksiat, setan disalahin, ada setan terbelenggu. Wasyubidat syayatin di bulan Ramadan. Setan-setan terbelenggu, kata setan, enaknya aja belum berluang buat terus. Padahal di kita, nafsu kita tidak kita tahan sehingga apa? Masih aja terjadi tawuran, masih aja terjadi narkoba dan sebagainya. Alhamdulillah, cuma alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah rahimahullah. Kemudian yang ketiga yang dirindukan surganya Allah, wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan kesempatan untuk kita bersedekah, karena afdhalus shadaqah fi syahr Ramadan. Paling utama sedekah adalah di bulan suci Ramadan. Misalnya, iktikaf, saya bantu makan, takjil buka puasa, saya bantu. Ini termasuk wa mut'imil ji'an. Apa yang disampaikan Rasulullah, orang yang seperti ini suka menolong, bahkan memberi makan orang-orang yang lapar. Orang berpuasa pasti lapar, apalagi orang fakir miskin. Kita perhatikan, kita kasih makan mereka, jangan sampai di hari raya mereka menangis karena tidak punya baju-baju. Mereka menangis karena tidak ada yang mau dimakan. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Sehingga surga merindukan kepada ketiga dan bahkan golongan yang ketiga ini adalah sangat tepat sekali, sehingga orang yang suka memberi makan orang sangat mulia di Allah dan dirindukan oleh surga Allah. Yang keempat, kata Rasulullah, yang dirindukan oleh surga Allah al-jannah mustaqatun, yaitu was-shaimin fi syahr Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka orang-orang yang berpuasa dirindukan surga Allah. Di fase yang ketiga, 10 hari yang terakhir dan mendekati hari raya ini, ayo tetap kita jaga ibadah kita. Karena di akhir itulah dikatakan kita selaku hamba Allah berhasil atau tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu jarang pulang rumah, bahkan iktikaf terus 10 hari. Di 10 hari yang terakhir dari Ramadan, bahkan makannya pun dikirim oleh keluarganya. Nah, kalau sekarang mah enak, banyak donatur, makanan datang sendiri di mana-mana, masjid masya Allah berkah. Kita tinggal duduk sebentar, tidur boleh nggak? Datang boleh. Bahkan kita duduk mondar-mandir saja itu sudah mendapatkan nilai ibadah. Lebih-lebih sambil tadarrusul Quran, belajar Al-Quran, berpikir kepada Allah manusiawi, waktunya tidur ngantuk, tidur aja. Boleh nggak? Boleh di dalam masjid. Tetapi ya tidur jangan bawa kasur. Nanti saya ketika bawa kasur masing-masing penuh masjidnya. Bawa kulkas misalnya, enggak begitu orang itikaf. Itikafnya ibadah, takarrub kepada Allah, dia taat kepada Allah. Maka ya segala sesuatunya ya sudah apa yang ada. Dan termasuk yang dapat membatalkan itikaf, kalau kita keluar dari masjid sudah membatalkan itikaf, berarti itikaf kita sudah batal. Nah, itu jangan sampai juga maksiat di masjid, itu batal itikafnya. Nah, inilah hadirin jamaah rahimahullah. Sehingga pentingnya bagi kita untuk kita pahami orang yang berpuasa di antaranya golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga Allah. Yang terakhir di dalam kuntum yang saya sampaikan ini, innal hasanata fihi mujtama'ah. Sungguhnya kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Sebentar lagi wa ta'atu maqbulatun, ketaatan yang semestinya diijabah diterima oleh Allah di bulan Ramadan sedikit pun enggak ada ketaatan kita enggak diterima oleh Allah. Semua ketaatan yang kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan enggak ada jaminan. Nah, disitulah keistimewaan
keistimewaan bulan Ramadan sehingga jangan sampai kita lalai taat di bulan Ramadan, jaga bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan meninggalkan kita, jangan kita meninggalkan bulan Ramadan. Artinya meninggalkan bulan Ramadan, kita tidak berpuasa, tidak qiyamul, tidak banyak baca Al-Quran, tidak banyak ibadah taat kepada Allah. Padahal ketaatan itu di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan kelebihan dan keistimewaannya, wad'awatu mustajabah. Doa itu kata Nabi mustajab. Mau doa apa aja deh, mustajab dari Ramadan. Minta kepada Allah bersungguh-sungguh, lebih-lebih doanya kita ketika kita lapar di siang hari, kita dalam kondisi berpuasa, subhanallah. Itu doa mustajab. Bahkan di bulan suci Ramadan, siang dan malam doa kita diterima oleh Allah. Semua waktu itu adalah waktu mengandung fadilah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan hanya jam 12 malam ke atas. Tapi di bulan Ramadan siang dan malam. Setiap malam. Kalau di luar bulan Ramadan malam Jumat doang, sama malam hari raya. Di luar itu termasuk bulan Ramadan siang malam. Subhanallah, ini momentum kesempatan untuk kita sehingga berdakwah mustajab, doa itu diterima oleh Allah, dijawab oleh Allah. Kita jangan meninggalkan doa, meminta kepada Allah dengan bahasa kita masing-masing. Misalnya, ya Allah, saya udah umur 40 tahun belum dapat jodoh, ya Allah, kasih jodoh ya Allah, yakin Allah kasih. Nah kalau nggak dikasih datang sama muda umur saya, sama saya kasih. Oh banyak santri dengan begitu. Ya nih, saya yakin dan kita harus yakin. Kemudian minta ya Allah, ekonomi dalam kondisi pandemi ya Allah, saya betul-betul terpuruk ya Allah, usaha bangkrut. Minta Allah, ya Allah bangkitkan kembali ya Allah, berkahkan rezeki saya. Yakin. Ini yang menyampaikan Rasulullah. Siapa yang mengatakan Rasulullah bohong? Siapa yang menyatakan apa yang disampaikan Rasulullah tak benar? Ya kecuali orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian doa kita ya Allah di dalam rumah tangga selama ini ya Allah, saya 10 tahun, 20 tahun nikah tak punya anak ya Allah, kasih keturunan ya Allah. Yakin Allah. Kita punya apa? Punya contoh dan dicontohkan Allah bagaimana Nabi Ibrahim kesabarannya, tetap terus taat kepada Allah, berdoa kepada Allah, akhirnya dikasih keturunan oleh Allah. Padahal Nabi Ibrahim sudah berumur berapa? 95 tahun. Coba bayangkan. Umur 90 tahun mana mungkin kalau logika kita kan di zaman sekarang. Istri umur 70 tak tanya bisa punya anak tak mungkin. Tapi Allah maha mungkin. Nah kemudian di bulan suci Ramadan ini termasuk 10 hari yang terakhir wadzunubu maghfuratun. Inilah yang dimaksud oleh Nabi ikut minan nar, pembebasan dari neraka itu karena apa? Karena dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah, diampuni Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang taat kepada Allah, berpuasa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mau belajar baca Al-Quran, yang pintar baca Al-Quran dia baca Al-Qurannya, kemudian dia bersedekah, ini yang akan mendapatkan ikut minan nar. Puasa kagak, zakat kagak, sedekah kagak, iktikaf di masjid kagak, lebaran duluan. Kepengen masuk surga dari mana ceritanya? Nah, logika aja nggak logis, nggak masuk akal. Nah, kemudian sebagaimana kebaikan-kebaikan tadi, ya, bahwasanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah bahkan bulan Ramadan, wal jannatu mustaqatun lahu. Jadi surga itu merindukan kita semuanya. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir ini atau fase yang ketiga dan mendekati hari raya ini, ibadah kita oleh Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kesehatan walafiat jasmani rohani, dipanjangkan umur oleh Allah sehingga nanti ketika kita lebaran, saya yakin dan aku yakin di antaranya Habib Umar bin Habib mengatakan iri-iri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, termasuk dawuhnya almarhum Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan biasanya pertama orangnya suka nangis, biasanya orangnya rendah hati, tawadhu. Biasanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sosialnya tinggi, akhlaknya itu baik. Kalau berdoa suka menetes air mata.
Ketika sholat hari raya netes dengan sendirinya, hatinya merasa sedih karena apa? Ditinggal kekasih. Kekasih siapa? Bulan suci Ramadan. Itu tanda-tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau hari raya Allahu Akbar, nggak nangis malah ingat kontrakan saya itu apa? Gimana itu kebakaran? Itu cicilan saya, mobil saya, ini dan macam-macam dah. Nggak nangis, bahkan justru macam-macam pikiran. Ini orang yang diantaranya tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua termasuk mendapatkan Lailatul Qadar sehingga khairun min alfi syahr, dan kita menjadi orang yang sangat beruntung, dan mudah-mudahan kita tergolongkan orang yang dihidupkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian 20 menit saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.